Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Teguh Siswoyo, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMK Negeri 2 Purbalingga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak yang sudah meluangkan waktu untuk bisa berbincang-bincang dengan saya. Pada kesempatan ini saya ingin mewawancari Bapak terkait dengan proses pengambilan keputusan yang ada di SMK Negeri 2 Purbalingga. Sebelumnya mungkin Bapak bisa berkenan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu, nama lengkap, kemudian menjabat kepala sekolah di mana dan sudah berapa lama menjadi kepala sekolah. Silakan Bapak. Ya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Sigit Priyambodo, SPTMP. Saya sudah menjabat sebagai kepala sekolah hampir 8 tahun atau 2 periode. Sudah beberapa sekolah saya lewati dan sekarang adalah menjabat sebagai kepala SMK Negeri 2 Purbalingga. Terima kasih Bapak. Sebelumnya Bapak, apakah sudah pernah mendengar apa itu dilema etika dan bujukan moral? Ya, saya sudah mendengar tentang dilema etika dan bujukan moral. Kebetulan tahun ini saya juga berpartisipasi dalam program guru penggerak sebagai pengajar praktik pada angkatan ke-9. Kalau tidak salah, dilema etika adalah sebuah situasi saat seseorang dihadapkan pada keadaan yang keduanya benar namun bertentangan dalam pengambilan keputusan. Sedangkan bujukan moral merupakan situasi pengambilan keputusan saat seseorang dihadapkan pada kasus yang benar melawan yang salah. Oh nih Pak, benar sekali nih. Berarti kita bisa langsung ke pertanyaan dilema etika nih dan bujukan moral. Monggo. Pertanyaan pertama Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Pak? Saya tidak pernah mengidentifikasi secara khusus apakah kasus itu masuk dalam dilema etika ataupun bujukan moral. Namun dari semua kasus yang ada, saat diambil sebuah keputusan, saya harus mempertimbangkan dampak dari kasus tersebut, baik dampak jangka pendek ataupun yang dampak jangka panjangnya. Oh, seperti itu. Selanjutnya Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Pak? Berarti di sini kepala sekolah sebagai decision maker-nya ya. Oke, Pak. Oke. Dalam pengambilan keputusan atau penentu keputusannya, jika kasus tersebut memiliki dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, maka saya analisis dulu nilai apa yang bertentangan dalam kasus tersebut. Kemudian menentukan siapa saja yang terlibat dalam kasus tersebut, sehingga saya bisa memutuskan kasus tersebut ranahnya siapa, apakah cukup diselesaikan oleh wali kelas dan BK atau hanya sampai di wakil kepala sekolah atau harus sampai ke kepala sekolah. Rata-rata kasus berat penyelesaiannya sampai di kepala sekolah. Kalau di sekolah ini ya, jika kasus itu ringan cukup sampai di wali kelas dan BK. Jika itu berkaitan dengan siswa. Seperti itu, Pak. Kemudian Pak, bagaimana langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini, Pak? Langkah-langkah yang saya lakukan jika dihadapkan pada kasus dilema etika adalah yang pertama, mengenali terlebih dahulu nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi saat itu. Yang kedua,
Kemudian saya akan menentukan siapa yang terlibat dalam situasi saat itu. Selanjutnya saya mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi saat itu, dan setelahnya saya meminta masukan pada rekan-rekan yang juga berpengalaman dalam kasus tersebut, baik dari para wakil kepala sekolah, tim pengembang sekolah, maupun guru-guru senior yang ada di sekolah ini. Selain itu, saya juga memposisikan diri sedang mengalami kasus tersebut, sehingga bisa memiliki sudut pandang dari arah yang berbeda. Karena dengan memposisikan diri, kita ikut merasakan apa yang terjadi pada kasus tersebut. Baru setelah itu saya memberikan keputusan dengan mempertimbangkan dampak yang akan timbul dari keputusan tersebut. Begitu, Pak. Oke, baik Bapak. Selanjutnya Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Pak? Hal-hal yang saya anggap efektif dalam pengambilan keputusan ini yaitu kasus tersebut bisa diselesaikan dengan beberapa langkah yang sudah saya sebutkan sebelumnya tadi. Oh, gitu. Yaitu menganalisis kasus sehingga dapat menentukan siapa saja yang terlibat dalam kasus tersebut. Kemudian langkah berikutnya mengumpulkan fakta-fakta yang relevan terhadap kasus tersebut. Kemudian meminta pendapat beberapa pihak yang saya anggap mampu memberikan masukan atau ide terhadap penyelesaian kasus tersebut. Dan kemudian menentukan keputusan yang paling tepat dari beberapa solusi yang ada, yang diberikan pada rapat forum atau di mana kita menyelesaikan masalah tersebut. Selanjutnya Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Pak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Pak? Tantangan terbesar saat saya mengambil keputusan adalah menyatukan banyak pikiran dari orang-orang yang berbeda. Tadi kan kita sudah mengumpulkan beberapa orang-orang yang dapat mempertimbangkan, dan itu merupakan pemikiran, dan pemikirannya mungkin berbeda-beda. Kadang keputusan yang sudah diambil, yang dirasa sudah paling tepat, masih ada kritikan dari pihak-pihak lain. Namun hal tersebut tidak menjadi kendala berarti. Saya anggap itu sebagai masukan untuk merefleksi diri terhadap keputusan yang telah diambil. Oke, Bapak. Kemudian, apakah Bapak memiliki sebuah tatkala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, Pak? Ataukah Bapak langsung menyelesaikan di tempat, atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak jalankan? Saya tidak memiliki jadwal tertentu atau tata kala tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika. Ini merupakan hal insidental saja. Jika memang ada sebuah kasus yang harus diselesaikan segera, maka saya akan beri keputusan sesegera mungkin. Ini dinamakan pengambilan keputusan taktis. Namun jika memang kasus tersebut dalam proses penyelesaian membutuhkan waktu yang lama, maka beberapa prosedur penyelesaian harus saya lalui sesuai tahapan sebelumnya yang sudah saya jelaskan, seperti menentukan nilai yang bertentangan, menganalisis siapa yang terlibat, mengumpulkan fakta-fakta yang relevan, meminta pendapat orang yang berpengalaman, dan barulah diambil keputusan yang paling tepat dengan dampak yang paling sedikit. Baik Bapak. Oke, selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika, Pak? Tentunya ada orang yang saya libatkan dalam pengambilan kasus dilema etika, seperti wali kelas. Kalau dalam hal ini penyelesaian siswa, ya wali kelas adalah orang yang dekat dengan
siswa, jadi itu akan lebih banyak membantu. Kemudian guru BK yang mengampunya, atau mungkin wakil kepala sekolah, kalau itu urusan kesiswaan ya wakil kepala sekolah kesiswaan, kemudian Kasubag TU, tim pengembang sekolah, bahkan komite sekolah. Seberapa banyak orang yang terlibat dalam penyelesaian kasus tergantung dari jenis kasusnya. Terakhir nih Pak, pertanyaan terakhir, dari semua hal yang telah disampaikan Bapak tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika, Pak? Pengalaman yang saya petik saat mengambil keputusan dilema etika yaitu dibutuhkan sikap bijak dalam memainkan peran sebagai pemimpin pembelajaran. Maka setiap pengambilan keputusan memerlukan kecermatan dan pengujian yang tepat atas kasus yang dihadapi, sehingga keputusan yang diambil lebih bertanggung jawab dan lebih berpihak kepada murid. Itu. Terima kasih Pak atas waktunya yang telah diberikan kepada saya. Banyak ilmu yang saya dapatkan dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan. Saya bisa belajar banyak dari yang saya sampaikan. Kemudian tentunya kita bisa mengambil keputusan yang bertanggung jawab terhadap yang sudah yang ada. Murid Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Alif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang, Teguh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Panjenengan sehat? Alhamdulillah sehat juga, Pak. Oke, saya di sini Pak bermaksud untuk mengadakan wawancara dengan Bapak terkait pengalaman Bapak sebagai Bapak Kepala Sekolah dalam penyelesaian kasus atau masalah-masalah dilema etika, Pak. Siap. Tentunya selama Bapak menjadi Bapak Kepala Sekolah itu mungkin sering mengalami atau mungkin memutuskan suatu masalah-masalah. Nah, bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus tersebut merupakan dilema etika ataukah rujukan moral, Pak? Siap, terima kasih izin untuk menjawab ataupun pertanyaan dari panjenengan terkait masalah dilema etika atau rujukan moral. Kalau saya melihat kasus dilema etika itu benar melawan salah, di mana itu merupakan situasi yang terjadi ketika harus memilih dan memutuskan di antara dua pilihan. Yang kedua pilihan itu benar secara moral tetapi bertentangan, sedangkan rujukan moral atau benar melawan salah yaitu situasi atau keadaan di mana ketika kita harus mengambil keputusan benar atau salah. Jadi saya mengidentifikasinya kasus rujukan moral atau dilema etika seperti itu. Oke, baik Bapak. Kemudian Bapak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Pak? Oke, siap. Terima kasih izin untuk menjawab lagi. Sebelum kami memutuskan suatu permasalahan yang ada di sekolah ini, terutama dalam kasus dilema etika, kami terlebih dahulu yaitu mengumpulkan fakta dan data. Kemudian setelah itu kita mengidentifikasi siapa-siapa yang terlibat. Setelah diidentifikasi kita baru menganalisa benar salahnya. Kemudian kita membuat alternatif solusi, kita membuat keputusan dan kita rapatkan bersama para dewan guru yang ada di sekolah. Mungkin itu yang kami bisa bisa lakukan ketika terjadi kasus seperti itu. Oke Bapak. Kemudian Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini Pak dalam pengambilan keputusan dilema etika, Pak? Oke, siap. Izin untuk menjawab lagi. Langkah-langkah yang kami lakukan yaitu seperti tadi sudah saya sampaikan bahwa saya harus mengumpulkan fakta terlebih dahulu. Kemudian kita melihat siapa yang terlibat dalam kasus tersebut. Setelah itu baru kita analisa lagi siapa yang benar dan salahnya. Kemudian kita membuat solusi alternatif dari permasalahan tersebut, barulah kita ambil keputusan.
dari keputusan itu nanti kita tindak lanjuti seperti itu. Oh, seperti itu. Oke. Oke. Kemudian Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif Pak dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika Pak? Oke. Hal-hal yang efektif dalam kami mau mengambil keputusan dalam kasus dilema etika adalah dengan menelaah siapa-siapa yang terlibat, yang sifatnya urgen atau mendesak, dan tidak hanya kasus dilema etika tersebut, tetapi kita harus mengambil dalam pengambilan keputusan atau mencari solusi-solusi yang sekiranya alternatif seperti itu. Oh, baik Bapak. Kemudian selanjutnya Pak, hal apa saja Pak yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika Pak? Tantangan-tantangan kami dalam mengambil suatu keputusan dalam kasus dilema etika, yang pertama adalah tantangan dalam pengambilan keputusan dilema etika itu sendiri. Masalahnya ada beberapa masalah yang harus kami selesaikan, yang mana masalah itu sama-sama pentingnya. Gitu. Yang harus didahulukan itu yang mana? Yang harus didahulukan itu yang terlebih dahulu yang mana dulu? Kemudian juga adanya atasan kami adalah kalau di sekolah dasar adalah korwil atau pengawas. Kemudian serta adanya peraturan yang harus saya taati, yang harus dipatuhi. Kemudian dan yang tak kalah pentingnya adalah nilai rasa yang harus diutamakan. Itulah tantangan kami dalam pengambilan suatu keputusan. Seperti itu Bapak. Baik Bapak. Ini Pak, dalam pengambilan keputusan tersebut Pak, apakah Bapak mempunyai waktu tertentu atau jadwal tertentu atau seperti apa Pak? Atau mungkin Bapak tiba-tiba atau mungkin langsung menyelesaikan di tempat Pak dalam pengambilan keputusan tersebut? Oke, siap, terima kasih. Dalam pengambilan keputusan dalam dilema etika ini kami tidak memiliki jadwal khusus. Namun demikian, ketika ada suatu permasalahan, kami biasanya mengundang para guru untuk duduk bersama, terus kemudian kita sharing dulu sama dewan guru atau teman-teman guru yang ada di sekolah kami, barulah kita memusyawarahkan dalam artian dalam mengambil keputusan tersebut baiknya seperti apa dan mencari solusi yang terbaik seperti apa. Mungkin seperti itu Bapak. Oh baik Bapak. Kemudian Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dilema etika tersebut Pak? Oke, seseorang atau faktor yang mempermudah kami dalam pengambilan suatu keputusan dalam kasus dilema etika adalah orang yang terlibat adalah orang yang profesional, dalam artian orang yang bisa menerima dan menghargai keputusan dari kami. Mungkin itu Pak. Oke Bapak. Oke. Yang terakhir Pak, Ya, siap. terakhir, Oke. dari semua hal yang telah disampaikan Bapak tadi, pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika Pak? Oke, terima kasih. Dari pembelajaran yang dapat saya petik ketika kami mengambil suatu keputusan adalah pada kasus khusus dilema etika adalah sebelum kami mengambil keputusan adalah harus banyak-banyak kita menganalisa kasus yang ada, itu yang pertama. Yang kedua harus mempertimbangkan masalah-masalah yang seharusnya diselesaikan terlebih dahulu. Terus yang selanjutnya adalah setiap keputusan pastinya tidak mungkin membuat puas bagi si penerima atau semua pihak yang terlibat. Pada pengambilan keputusan kami berharap itu bisa menerima satu sama lain, dalam artian misalkan yang A harus bisa menerima, yang B juga harus menerima. Jadi sama-sama, ibarat kata sama-sama plong seperti itu, saling menghormati dan menghargai, kemudian melaksanakan keputusan yang telah kita ambil bersama. Mungkin itu hal-hal yang dapat kami petik dari pengalaman kami dalam pengambilan suatu keputusan. Oke Bapak. Terima kasih sekali Pak waktunya. Sama-sama. Saya bisa belajar dari Bapak dalam proses pengambilan keputusan dilema etika Pak. Ya, sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami doakan semoga Pak Teguh menjadi CGP Angkatan 9 Oke, dan lulus dan sukses. Terima Amin. kasih. Terima kasih Pak. Oke.